Masa saya harus terjemahkan di set wapres, ini bahaya. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Makanya kayak anak SD puasanya. Kuat. Puasa teh ya Allah, bukan karena laparnya, enggak merokok saya enggak kuatnya. Masak dari jam 1 siang ibu-ibu. Jam 5 nonton TV sambil ngocek kolak. Kalau badan itu cuma balik ke tanah, semuanya kan asal dari tanah. Pak Deputi dari tanah, saya dari tanah, genteng dari tanah. Jadi saya dengan genteng. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Batur sahur ikut sahur, orang buka ikut buka. Karena banyak perempuan yang belum bulan Ramadannya, baru tanggal 1-2 puasanya sudah ngomong, Pak, bermata tapi tak melihat, begitu kata Bimbo. Bertelinga tapi tak mendengar, berguncing hampir tiap hari. Inda liqa'i rabbi, ketemu dengan Allah dari sekarang. Nah, ini yang berdetak, jantung yang berdetak disertai dengan nama Allah, itu berarti sedang sampai pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi selempak, kakuping tapi terkompak. Yang tidak ngerti loading nanti bahasa Indonesia. Saya ulangi, yang tidak bisa jawab salam hanya 2. 1 orang tidur, 2 orang gila. Karena wajib hukumnya menjawab salam itu. Jadi di sini kalau tidak tidur berarti, kalau tidak jawab salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus diansam-ansam aja. Bismillah, alhamdulillah, wabillah, wa ilallah, wa anallah, wa bisyafaati rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi Pak Deputi yang saya hormati, para pejabat di lingkungan Setwapres, hari ini saya datang berkunjung ke sini sebenarnya sudah gantung mic dari 2018. Saya lebih suka ngurus santri, jadi saya sudah tidak di panggung-panggung lagi. Kenapa saya datang ke sini? Tadinya saya membalas kunjungan Bapak Wapres ke pesantren saya. Jadi Pak Wapres pernah berkunjung ke pesantren saya, meresmikan salah satu gedung pondok pesantren di saya. Judulnya, jadi saya melucu di awal karena judulnya lucu gitu kan. Jadi kayaknya ini ngajak melucu ini. Puasa kita kok gini-gini aja, mirip seperti di SD dulu. Emang puasa di SD gimana gitu? Pura-pura puasa, kemudian ke belakang minum gitu,
Pura-pura puasa, masuk kamar, makan gitu. Atau tidak ada giroh puasa yang masuk ke dalam nurani kita. Mungkin itu yang dimaksud oleh DKM. Pertanyaannya, kenapa puasa kita seperti anak SD begitu? Hanya menahan lapar dan dahaga. Ngajinya gak usah panjang ya. Udah to the point aja gini. Jadi gini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu diwajibkan pada kita, akhirnya la'allakum tattaqun. Agar kita mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Ber itu kata kepunyaan, berduit, punya duit. Beristri, punya istri. Berpenghasilan, punya penghasilan. Berpotensi, punya potensi. Bertakwa, punya takwa. Berarti kalau begitu mudah-mudahan jadi orang yang bertakwa. Berarti masih banyak orang yang berpuasa tapi belum punya takwa. Gitu. Sekarang pertanyaannya kok begitu? Karena takwa itu adanya di mana? At-taqwa hahuna, kata Rasul. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, 3 kali di hadisnya. Takwa itu di sini, di sini, di sini. Rasul mengisyaratkan dengan menyimpan 2 jarinya di bawah susu sebelah kiri. Sok ragap susuna ku ibu. Jeung bapakku sorangan ulah nitah saya atuh embung ku nini nitah saya. Ini susu di bawah susu, 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Nah di situ tempat takwa. Nah di situ ada ini. Apa itu? Mik itu mah. Tenang. Mik itu mah diketuk. Nah, betul. Itu adalah detak jantung. Nah setiap detak jantung kita itu harus ada lafaz takwa di dalamnya. Apa itu? Lafzul jalalah. Nama Allah yang ditalqinkan di dalam qalbu kita. Nah kalau mau puasanya berkualitas harus punya itu. Jadi ada hadis, jika seandainya semua umatku tahu bahwa keunggulan Ramadan itu seperti ini, maka semua umatku menginginkan semua bulan itu bulan Ramadan. Saya kasih tahu hari ini, mulai hari ini jadikan semua bulan Ramadan. Jadi Syawal itu sebut Ramadan 2. Zulqa'dah sebut Ramadan 3. Zulhijjah sebut Ramadan 4. Terus Muharram Ramadan 5. Terus Ramadan bulan Ramadan 1. Maksudnya apa? Keutamaan Ramadan itu dibawa ke 11 bulan yang lainnya. Tadarusnya rajin. Bukan hanya Ramadan. Ramadan ada di masjid disiapkan. Tadarus bersama, kajian bersama. Udah Ramadan gak ada. Gitu. Kan di mana-mana gitu. Rame, taraweh, malam pertama sampai keluar masjid, keluar penuh. Lama-kelamaan ada kemajuan, terus ada kemajuan, makin maju makin depan. Kakek-kakek lagi, tinggal 3 orang lagi. Ini kan seperti itu, kebanyakan begitu kan, di masjid yang lain begitu, nggak tahu di masjid Setwapres gimana gitu. Masjid apa ini? Baitur Rahman. Gak tahu seperti apa gitu kan. Apa Ramadan saja. Nah nanti di Baitur Rahman gak boleh Ramadan saja.
Tadarusnya setiap pada zuhur dilanjutkan. Nanti Syawal bikin Ramadan 2, Zulqa'dah bikin Ramadan 3, Zulhijjah bikin Ramadan 4. Begitu. Bu, ini tanya, 1 bulan Ramadan aja, Ramadan 1 ya bulan Ramadan, itu berapa kali rata-rata hafal atau khotam Al-Quran? Bu, ini nanya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau nggak ditanya suka ngobrol sendiri. Bu, tamat 1 kali 10 juz, tamat 10 juz, 1 juz, 1 ayat, 1 ayat lah tiap hari. Beres baca, beres sholat zuhur buka Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Sadaqallahul Azim, 1 ayat. Habis asar buka Bismillahirrahmanirrahim, Shad, tutup lagi. Besoknya lanjutkan wal Qur'ani dzikri balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq, tutup lagi. Moga panjang, besoknya buka lagi kaf ha ya ain shad, Sadaqallahul Azim. Daripada tidak. Bahkan sekarang kan musim hebat. Sekarang ini kan punya medsos. Tapi medsosnya kebanyakan pakai TikTokan sih. Rungkad, well. Yang begitu-begitu aja yang dipakainya. Dipakai well-wellan, agak lain, well. Saya punya TikTok, pakai apa? Dipakai untuk berdakwah. Saya punya handphone, pakai apa? Saya punya nakhtim di dalamnya. Jadi tadarusnya itu tidak Ramadan saja, tapi sekarang tadarus tiap buka WA ada ayat Quran, pasti saya baca 1 ayat dulu baru buka WA. Kalau punya 100 WA, baca 100 WA 1 hari, berarti 100 ayat saya baca. Kan gampang sekarang mah. Malain cari info pemilu. PSI masuk nggak ya ke Senayan? Wah, kok jadi gede nih? Biarin atau mau masuk mau enggak juga. Kan urusan kita. Masa saya harus terjemahkan di Setwa Pres, ini bahaya. Mohon maaf Pak Jokowi, saya belakangi. Subhanallah. Karena kita mempertanggungjawabkan tangan kita di hadapan Allah. Bukan hanya mencoblos pada putih cek, tapi al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini dikunci. Tangan berkata, kaki yang akan menjadi saksi apa yang kamu lakukan dengan tangan kamu. Begitu. Kok jadi kesana? Oke, balik lagi. Saya suka ngelantur kalau ngomong, karena saya saka inget ngomongnya. Nonen inget diomongkeun. Kita inget banyak mali omongkeun gitu. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajakmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Tengenaheun lagu gitu Pak. Tengenaheun lagu dangdut saya mah. Hari ini saya umumkan gitu. Pada bulan, pada bintang, dapatkah ku miliki seorang kekasih
tattaqun. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Berarti banyak yang puasa tidak punya takwa. Banyak. Makanya kayak anak SD puasanya. Karena takwanya di luar. Bibirnya puasa, perutnya keroncongan, haus, dahaga, tapi takwanya di luar. Ya kayak anak SD lah. Kualitas puasanya. Asal menggugurkan dosa, menggugurkan kewajiban. Kuat. Puasa teh ya Allah, bukan karena laparnya, enggak merokok saya enggak kuatnya. Ya, kalau orang-orang yang merokok ada begitu, Allahu Akbar, rokok. Emang susah sih melarang orang merokok tuh susah ya. Saya melarang orang merokok, jangan merokok, kamu penyakitnya paru-paru nanti. Menjawabnya santai, yang merokok penyakitnya paru-paru, yang tidak merokok penyakitnya rupa-rupa. Mending paru-paru, mending rupa-rupa, kalah saya. Ya tapi nanti daripada di itu mending dikumpulin duitnya. Simpan, pakai bikin rumah. Nanti beres rumahnya kebakar, mending bakar dari sekarang. Yang parah orang satu kereta, yang satu merokok, yang satu enggak, udah depan-depanan. Kada yang di depannya, Pak, berapa bungkus sehari Pak? 4 bungkus, Masya Allah Pak, coba kalau disimpan duitnya, pasti Bapak sudah kebeli mobil. Yang merokok tenang aja. Bapak sudah punya mobil? Belum, saya 4. Merokok mobilnya 4, nggak merokok nggak punya mobil. Takwanya di luar sih, pada takwa hahuna di sini. Makanya harus punya kalimatut takwa dulu. Apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah itu harus ditalkinkan ke dalam ruh kita. Ruh jismani la ilaha illallah. Allah di ruh ruhani, hu di ruh sultani. Ini mulai ke dalam ngajinya nih. Mulai ke tasawuf nih ngajinya. Jangan cangkang doang. Kalau ngajinya cangkang ya begitu. Puasa nggak ada artinya. Kayak anak SD. Terus sampai tua pun kayak anak SD. Karena diajarnya cangkang doang. Karena ngomongnya kok gini-gini aja. Biar tidak gini-gini aja. Saya ajak langsung ke pokoknya. Isi ininya dengan talqin zikrullah. Supaya setiap puasamu itu jangankan hanya puasa kamu. Bukan puasa kita. Maaf. BAB kita juga jadi ibadah. BAK kita jadi ibadah. Kenapa? Karena di dalam WC pun Anda hatinya tetap mengingat Allah. Allah itu tidak melihat kerongkongan kita yang kehausan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi sayangnya hati kitanya buta pada Allah. Makanya puasanya gak berkualitas sama sekali. Hanya menahan lapar dan dahaga. Yang kata Rasul, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Kebanyakan orang berpuasa itu hanya lapar dan dahaga saja. Dia tidak punya 2 kebahagiaan. Farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Kapan liqa'i rabbi? Iftar itu kita dapatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung minum. Langsung makan. Makanya 1 sendok tembok. Kadang-kadang kita mah bingung ya, mestinya bulan puasa itu gula itu sedikit ya. Ini mah bulan puasa penggunaan gula itu makin berlimpah. Benar, persediaan gula sebagian berlimpah, berarti banyak makannya. Bikin kopi kalau lagi tidak puasa begini berapa kali yang suka kopi? Paling 2 kali, tapi coba kalau puasa. Bukan 2 kali, 4 kali. Coba. Kolak. Masak dari jam 1 siang ibu-ibu. Jam 5 nonton TV sambil ngocek kolak. Kolak pisang, setengah jam dikocek pisang teriak. Ampun, pusing.
dikocek aja. 5 menit menjelang maghrib pisang sudah tanpa busana. Sudah dipesek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala macam dimakan. Udah gitu, Pak, sholat iya. Pak, sholat udah jam 6:30. Iya. Lep, ketiduran. Pantas anak SD itu. Kenapa itu seperti itu? Ya yang tadi, hanya puasa lahir. Bagaimana Pak Jujun puasa batin? Puasa batin mah dia menahan lapar dan dahaga juga di puasa. Setelah dia tidak menahan lapar dan dahaga juga puasa. Apa puasa? Puasa anggota badannya dari melaksanakan maksiat pada Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila nilai takwa itu sudah tersimpan di dalam dada. Makanya mulai sekarang bapak-bapak itu kalau sudah, apalagi sudah seusia saya rata-rata lah ya, atau ada yang di atas saya baru 52 tahun Pak, kelahiran 71. Kalau sudah tua kayak kita, Masya Allah, kata orang Sunda mah harus ngapalin jampe mati katanya. Kudu ngapalkan jampe paeh, gitu. Kenapa? Karena banyak orang sudah tua juga tidak paham tentang jampe mati. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Puasa yang kedua kebahagiaannya adalah ketika ketemu dengan Tuhannya. Pertanyaannya, kapan mau ketemu dengan Tuhan kita? Sok rek nanya. Iraha rek panggih jeung Allah. Nanti itu kapan? Nanti kalau mati yakin ketemu. Nanti itu kapan? Nanti itu sekarang kata tadi. Nanti itu sekarang kata tadi. Tadi kan ngomong kapan ceramah itu nanti. Jam berapa? Jam 9. Kan sekarang. Untung hidup sampai sekarang. Kalau tadi mati tidak sampai nanti. Jadi kalau mau ketemu dengan Allah nanti ya sekarang ketemunya. Gimana ketemu dengan Allah sekarang? Ya yang tadi, wajah biqalbim munib. Datang pada Allah itu bukan dengan badan, datang pada Allah itu dengan hati. Badan mah dikubur. Badan pun tak berharga. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Badan tuh secepatnya jasa dipendam. Tidak ada gitar pada putih, jadi diborong lah. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah terbujur dalam perut bumi. Pindah dari kamar yang indah, hos mati semua. Makanya hati-hati ya, pejabat jangan sombong. Ditanya bawahan aja tidak menyahut atau oh ya. Kalau bawahan dirangkul pejabat serasa dihargai, benar gak? Benar gak? Kalau pada putih merangkul, jangan ke perempuan, maksudnya ke laki-laki. Dirangkul, apa kabar? Ya baik-baik ya, salam ya pada keluarganya. Oh enak. Pasti saja kalau nanti meninggal itu pasti aja. Bukan satya lencana yang diberikan dari presiden saja, tapi samaha satya lencana yang diberikan oleh anak buahnya. Aduh, pada putih Masya Allah, tangis. Kalau selama ini
Belum selesai. Diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Emang sekarang itu orang dengar mati itu tepuk tangan. Bukan Pak, enakeun suaranya. Ya, suara sisa setruk ini. Ya, jadi itu, subhanallah. Kalau badan itu cuma balik ke tanah, semuanya kan asal dari tanah. Pada putih dari tanah, saya dari tanah, genteng dari tanah. Jadi saya dengan genteng, kakak beradik. Ibu dari tanah, bapak dari tanah, coet dari tanah. Jadi dengan coet keponakan. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Begitu. Jadi dari saripati tanah balik lagi ke tanah, diam di atas tanah, balik ke tanah. Yang balik ke Allah itu apa? Hati. Saya datang ke sini itu sudah lama, ada seminggu yang lalu mah Pak. Saya mau ngaji di satu Wapres, saya bilang saya mau ngaji di kantor Wapres. Sudah ke sini, sudah sampai ke sini, itu sudah dari seminggu yang lalu. Tapi badan saya baru hari ini datang. Yang sampai apa? Hati. Itu pun puasa kita. Kalau puasa kita mau berkualitas, maka puasa kita harus didasari dengan takwa. Bukan baru mencari takwa, tapi sebelum puasa harus punya takwa dulu. Takwanya harus disimpan dulu. Kalimat takwanya la ilaha illallah disimpan dulu di kalbu kita. Jadi puasanya sudah disidak oleh Allah. Tidak akan jadi orang yang batur sahur ikut sahur, orang buka ikut buka, tiberang batur puasa maneh jajan samangka. Tidak akan begitu. Orang sahur ikut sahur, orang buka ikut buka, malamnya orang taraweh, dia mah sendirian gapleh. Tidak akan begitu. Kenapa? Karena sudah kalimatut takwa. Tidak harus teriak-teriak ketua DKM. Tolong semuanya siap ya, sesuai dengan komando bahwa Satwa Pres itu siap. Tadi S-nya apa, I-nya apa, lupa lagi, A-nya apa, P-nya apa. Jadi siap maju semuanya ke depan. Jadi maju, ayo tidak perlu, tidak harus teriak-teriak. Karena semua tahu bahwa baca Quran itu adalah kewajiban. Bahwa puasa itu as-saumuli wa ana ajzibi. Kualitasnya hanya dipertanggungjawabkan antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. As-saumuli, saum itu hanya untukku, wa ana ajzibi, dan hanya aku yang akan membalasnya. Artinya apa? Kualitas puasa Anda hanya Allah yang tahu. Makanya mudah-mudahan nanti puasa kita ke depan hari ini, puasa ke depan itu berubah ya. Berubah, kalau biasa baca Qurannya setengah juz jadi 1 juz. Kalau biasanya rame dengan suami, berhenti Bu.
Inni shaimun. Kalau suaminya marah-marah, bilang inni shaimun. Saya sedang berpuasa, Pak. Begitu. Ingatkan, Bapak juga puasa kan? Begitu. Biasanya kan, godaannya setan itu Masya Allah. Suami telat datang, sudah suuzon aja. Kemana dulu? Pasti mampir di jalan dari Mampang nih. Padahal suami kempes mobilnya. Kehujanan lagi. Ganti ban sendiri. Datang-datang dipelototin. Suaminya sampai sakit. Pas di rongsen, hasil rongsenannya mata istrinya aja melotot semua di sana. Ya. Istri nanti puasa siapkan dengan ikhlas. Bukanya, buka untuk anak dan suaminya. Siapkan untuk suami dulu, Pak, silakan makan. Begitu istri solihah mah, Bu. Ibu-ibu solihah kelihatannya mah di sini mah. Alhamdulillah. Kalau di Satwa Pres mah wanitanya solihah semua. Karena banyak perempuan yang belum bulan Ramadannya, baru tanggal 1-2 puasanya sudah ngomong, Pak, dah beli baju lebaran teh. Kalau nanti mah penuh. Harus dicicil, Pak, dari sekarang. Itu ibu-ibu banyak yang begitu. Dicicil, Pak, dari sekarang cicil. Subhanallah. Jadi laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Bukan yang aid yang bajunya bagus, tapi yang aid itu yang ta'atuhu tazid, yang ketika sholat begitu setelah puasa bertambah ketakwaannya. Syawal itu ningkat ketakwaannya. Begitu. Makanya Allah tidak akan melihat bajunya. Karena di mata Allah yang aid itu bukan baju. Siapa yang aid? Aidul Fitri. Balik pada kesucian. Apa yang balik? Hati. Jadi hatinya berdetak terus menghadap Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Begitu di dalam itu. Nah, kalau sudah punya itu, jangankan puasanya. Maaf, kencingnya pun jadi ibadah. Kalau belum punya itu, jangankan puasa, haji di depan Mekah, puasanya di Mekah, di depan Ka'bah, puasanya, sholatnya tidak disebut sholat kata Allah, tapi disebut bertepuk dan bersiul saja. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Dan mereka sedang tidak sholat meskipun di depan Masjidil Haram, kecuali mereka sedang bersiul dan bertepuk. Saya tiap tahun ke Masjidil Haram belum pernah menemukan orang yang sholat sambil bersiul. Allahu Akbar. Belum pernah ada yang bersiul begitu. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya diriku. Nggak perlu. Belum pernah menyaksikan orang yang sholat sambil bertepuk. Allahu Akbar. Tidak ada. Tapi di surat An-Anfal jelas. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Dan mereka sedang tidak sholat meskipun di depan Masjidil Haram, kecuali sedang bersiul dan bertepuk. Yang bersiul bukan bibirnya, yang bertepuk bukan tangannya, tapi hatinya. Badan di depan Ka'bah, hatinya kemana-mana. Seperti orang berpuasa, mulutnya kering, perutnya keroncongan, hatinya kemana-mana, tidak mengingat Allah. Makanya ada orang ngajak ribah, ngomongin orang di kantor, dilayanin. Banyak jalan-jalannya daripada baca Qur'annya. Banyak belanjanya daripada baca Qur'annya. Banyak mikirin untuk lebarannya daripada puasanya yang berkualitas. Kenapa? Karena puasanya baru puasa lahir saja.
Makanya Imam Ghazali menyebut puasa itu ada yang puasa umum, puasa khusus, puasa khususil khusus. Kita harus belajar orang yang berpuasa khususil khusus. Bukan hanya badan yang berpuasa, tapi hati yang berpuasa. Karena kalau hati sudah berpuasa, yang sudah menghadap Allah, maka akan mempengaruhi pada seluruh panca indera kita. Netra, rungu, raba, rasa, wicara kita. Bukankah penghuni neraka itu adalah manusia-manusia yang diberi mata tapi tidak melihat? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberi hati tapi tidak tafaqquh. Diberi telinga la yasma'una biha. Diberi mata tapi tidak bisa melihat. Diberi telinga tapi tidak bisa mendengar. Walahum adzanul la yasma'una biha. Diberi telinga tapi tidak bisa mendengar. Bermata tapi tak melihat, begitu kata Bimbo. Bertelinga tapi tak mendengar, bergunjing hampir tiap hari. Nanan lupa kesononya. Kalau lupa jangan dipaksakan, nanti kalau Haji Roma itu lagu-lagunya pasti saya hafal itu. Karena itu kakak saya Karoma itu. Tak buta dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar, kan begitu. Yang buta ngek-ngek, yang buta nguk-nguk, yang buta mata hatinya, yang tuli ngok-ngok, yang tuli ngik-ngik, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat bukti kebenaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Lupa. Kalau sudah lupa hatinya pada Allah, lupa dia puasa. Makanya kayak anak SD aja puasanya. Tidak mempertahankan kualitas. Yang penting menggugurkan kewajiban saja. Hati-hati ya. Mulai sekarang puasanya hati. Tidak ada di rambu-rambu di jalan yang tangan-tangan di jalan, kaki-kaki di jalan, mata-mata di jalan, nggak ada. Tapi hati-hati di jalan. Ya, karena meskipun naik motor, hatinya ingat pada istri, bujur truk dicium, ya, gitu ya. Jadi hati. Nah, kalau sudah itu, maka la'allakum tattaqun, akan sampai pada derajat takwa, karena kita sudah bertakwa sebelum disuruh puasa. Makanya mulai sekarang cari mursyid, silakan mencari mursyid, silakan mencari guru untuk ditalkinkan. Kalau nggak percaya tanya pada abah. Kalau abah mursyidnya siapa? Begitu tanya sekali-kali mah ngomong dengan abah teh, bukan hanya ngomong tentang kantor. Nggak berani Pak Kiai. Saya pikir abah sangat senang kalau ditanya yang begitu. Karena begitu datang ke pesantren saya, beliau saya bisik, abah jangan sambutan wakil presiden, tapi abah ceramah sebagai kiai, karena di sini di Garut gudangnya kiai. Beliau kan ceramah jadinya 1 jam 15 menit. Di saya itu ceramah jadinya beliau 1 jam 15 menit Pak. Kalau biasanya sambutan wapres kan 15 menit paling lama. Di saya 1 jam 15 menit ceramah, keluar Kiai Haji Ma'ruf Aminnya keluar. Semua kiai di Garut begini semuanya, pantas jadi ketua MUI. Iya. Coba sekali-kali tanya, mumpung Anda jadi bawaannya, Pak Kiai tolong, saya kata Pak Jujun harus mencari mursyid. Apa itu mursyid? Tanya. Ini DPR kan sama saya, biar nanti DKM ngomong ke abah. Begitu. Karena ini saya ngomongnya di depan bawahan-bawahan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi kalau saya ngomongnya tidak ngomong langsung pada yang pokok, ngomongnya ngomong kacang, itu percuma. Yang tadi, jadi kalau sudah sampai dari sekarang. Inda liqa'i rabbi, ketemu dengan Allah dari sekarang. Nah, ini yang berdetak, jantung yang berdetak disertai dengan nama Allah, itu berarti sedang sampai pada Allah. Karena jarak dengan Allah itu tidak diukur dengan milimeter, sentimeter, kilometer, atau mil. Siapa yang mendekat kepadaku,
maka aku mendekat satu hasta, aku mendekat satu depa. Siapa yang mendekat pada aku satu depa, aku dekat satu meter. Siapa yang berjalan menujuku, aku berlari mengejarnya. Begitu kata Allah dalam hadis qudsi. Makanya yuk mulai belajar berpuasa disertai dengan kualitasnya. Jadi hati berzikir pada Allah, bibir kering karena berpuasa, kerongkongan dahaga, perut keroncongan. Tapi tidak hanya kebagian perut keroncongan, tapi kita bersama dengan Allah. Kemanapun ku ingat padamu, munya bukan pada pacar, pada Allah. Dimanapun ku ingat padamu, di semua waktu ku ingat padamu kekasihku, pada Allah. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimari rohayasir alladzi tahala ilaihi walladzi tahala minhu walakin irhal minal akwani ilal mukawwin wa anna ila rabbikal muntaha. Janganlah kamu berjalan dari makhluk menuju makhluk, karena kalau seperti itu maka diibaratkan seperti komedi putar gitu aja lah. Tidak akan sampai-sampai, muter aja di situ. Tapi walakin irhal minal akwani ilal mukawwin. Tapi belajarlah engkau berjalan dari makhluk menuju kepada yang menciptakan makhluk. Nah, lagi-lagi ya. Jadi yuk sekarang Bu, mari puasa. Tapi penuh dengan rasa takwa. Takwanya sudah didahulukan. Gitu. Jadi kalimat takwanya sudah masuk, ditalkinkan dalam kalbu kita. Setelah itu kita berpuasa, berarti berpuasa sambil bertakwa. Karena kita sudah punya takwa sebagai modal. Jadi bukan sebagai hasil. La'allakum tattaqun. Tapi Allah menyuruh kita mempersiapkan ketakwaan kita sejak sekarang sebelum kita melaksanakan puasa. InsyaAllah qalilun qarra khairum min katsirin farra. Sedikit santan lebih banyak daripada banyak hampas. Tidak perlu panjang-panjang, karena kalau panjang kasihan pada perempuan, kalau lebar kasihan pada laki-laki. Jadi jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ruzma sofa wa da'ma kadar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.